Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Pendeta Herdi Saputra STH. Baik, bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang ke-65 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 dengan judul Nyanyian Syukur Karena Berkat Allah untuk Pemimpin Biduan, Mazmur Daud, Nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikat pinggangkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya membuat tema bagi perikop yang telah kita baca bersama pada saat ini, yakni ada banyak alasan untuk bersyukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah kitab Mazmur. Kita ketahui bersama bahwa Mazmur ini adalah puji-pujian atau lagu-lagu. Bagi bangsa Israel, Mazmur ini dinyanyikan. Tetapi sayangnya pada saat ini kita hanya menerima liriknya saja, tetapi nadanya kita tidak dapat. Jika kita mau membuat sebuah lagu, maka kita bisa menyanyikan Mazmur ini. Contohnya seperti Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dan seterusnya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Mazmur ini memuat pengajaran teologi. Jadi orang bisa belajar teologi melewati Mazmur atau puji-pujian ini. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati pada saat ini, kita percaya bahwa latar belakang dari kitab Mazmur ini kita dapat melihat bahwa Mazmur ini berkisah tentang nyanyian syukur karena berkat daripada Allah. Mazmur ini dibuat karena kehidupan umat pada saat itu mengalami musim yang sulit, mengalami musim paceklik, musim panas, sehingga membuat panen menjadi gagal. Oleh karenanya umat pada saat itu berseru-seru kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menjawab setiap seruan dan doa umat. Maka dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Mazmur 65 ini memuat alasan-alasan mengapa umat bersyukur kepada Allah. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan umat untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kita dapat melihat di ayat yang ketiga, dikatakan Engkau yang mendengarkan doa. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, dikatakan Allah itu mendengarkan doa. Mengapa dikatakan Allah atau Dia mendengarkan doa? Hal ini
kontras dengan kehidupan orang-orang di luar Tuhan pada saat itu, atau kontras dengan nabi-nabi Baal yang menyembah serta percaya kepada ilah-ilah mereka pada saat itu, yang dikatakan memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, memiliki hidung atau memiliki mulut tidak bisa berkata-kata, memiliki telinga tidak bisa mendengar. Oleh karenanya dikontraskan dengan Allah umat Israel pada saat itu yang dapat mendengarkan doa. Jika kita mau mengambil contoh nyata dari Perjanjian Lama, kita dapat melihat contoh tersebut dari kisah Nabi Elia yang berperang dengan nabi-nabi Baal pada saat itu. Sementara nabi-nabi Baal berseru-seru kepada Allah mereka dari pagi sampai petang. Mereka berseru dan tidak ada satu jawaban pun yang mereka terima. Tetapi Elia, pada saat Elia berseru kepada Allah, maka pada saat itulah Allah menjawab doa dan mengirimkan hujan api. Dan hal tersebut membuktikan bahwa Allah Elia benar-benar adalah Allah yang mendengar dan berbeda dengan ilah-ilah nabi-nabi Baal. Itu adalah hal yang pertama mengapa umat bersyukur. Hal yang kedua, kita dapat melihat di ayat yang ke-6 mengatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, Allah dikatakan bukan hanya Dia yang mendengarkan doa, tetapi Dia adalah Allah yang menjawab setiap doa. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah benar bahwa Allah itu adalah Dia yang bisa menjawab doa? Apabila kita melihat di dalam kehidupan kita, contohnya kadangkala pada saat kita berdoa siang malam, pagi petang, banyak harapan dan impian yang kita inginkan, dan melewati doa kita memohon kepada Tuhan, dan kadangkala kita tidak menemukan atau mendapatkan jawaban dari setiap doa kita. Pertanyaan, apakah benar Allah itu mendengarkan dan Allah itu menjawab setiap doa kita? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan bahwa Allah adalah Dia yang menjawab doa. Dia Allah yang menjawab setiap seruan-seruan doa kita. Tetapi pertanyaannya kembali, apakah benar bahwa Dia adalah Allah yang mendengarkan doa? Dia mau menjawab doa tetapi Dia tidak bisa. Kita lihat contoh lain, Bapak Ibu sekalian. Kita dapat ambil contoh dari kisah Yusuf pada saat itu, di mana pada saat ia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, kira-kira kalau kita mau menerka apa yang menjadi seruan doa Yusuf pada saat dia berada dalam sumur? Barangkali dia memohon kepada Allah supaya dia dibebaskan dan boleh kembali kepada bapaknya. Tapi apakah Allah menjawab doa Yusuf? Tidak. Malahan dia kemudian dijual ke tanah Mesir. Bahkan dia pun difitnah oleh istri Potifar. Dan sementara difitnah, bahkan dia juga sampai dimasukkan ke dalam penjara. Kira-kira pada saat dia berada dalam penjara, apa yang menjadi doanya kepada Allah? Tolong lepaskan saya dari penjara.
supaya saya dapat kembali kepada Bapa. Apakah begitu? Apakah kemudian Allah menjawab doanya? Tidak. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rentetan demi rentetan setiap peristiwa yang dialami Yusuf memperlihatkan kepada kita bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu untuk menggenapi setiap rencananya. Bahkan pada saat ketika Yusuf di dalam ketakutan, kegentaran, maka setiap seruan doanya kadang kala atau dapat kita lihat sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan, ternyata untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, itu adalah alasan yang kedua mengapa umat bersyukur, yakni karena Allah itu menjawab doa. Hal yang ketiga, alasan untuk bersyukur, yakni kita lihat di ayat yang keempat. Dikatakan di sana, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebagai umat yang percaya, dosa-dosa serta pelanggaran-pelanggaran kita, baik di masa lalu, saat ini, dan seterusnya, telah dihapuskannya, telah dibayar lunas, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Itu adalah ketiga hal yang menjadi alasan bagi umat untuk bersyukur pada saat itu. Dan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua memiliki banyak alasan untuk bersyukur, memiliki banyak alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Maka oleh karenanya, nyatakanlah syukur, nyatakanlah terima kasih tersebut melewati kehidupan hari lepas hari, dengan beriman, dengan berpengharapan, dengan mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan meneguhkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Baik, bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Syukur kehadirat Allah yang pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat yang berbahagia pada saat ini, manakala kami boleh kembali lagi mendengarkan bagian dari firman-Mu yang hidup, yang mengajarkan kami bahwa ada begitu banyak alasan bagi kami untuk mengucap syukur di dalam hari-hari kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman yang kami dengarkan bersama-sama ini boleh Engkau berkati, boleh menjadi terang, pedoman bagi setiap perjalanan demi perjalanan langkah kehidupan kami selanjutnya. Pada saat ini kami mau mengucap syukur kepada Tuhan karena sidang jemaat Tuhan boleh mendengarkan bagian firman ini dengan baik, dan ajarlah kami sekalian untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami memohon supaya Engkau memampukan setiap jemaat Tuhan yang ada, yang mendengarkan firman ini, sehingga hidup mereka diberkati dengan iman serta percaya di dalam Yesus Kristus. Mereka mengandalkan Engkau, mereka ditolong dan dimampukan untuk melakukan firman ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, inilah syukur kami, seruan yang dapat kami lantunkan kehadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.